When the Phone Rings bukanlah sebuah drama romantis yang mengubar kemesraan semata, melainkan penuh misteri dan teka-teki. 이해 안 가는 일 주성이 내가 모르는 홍희준은 있을 리 없는데. When the Phone Rings, sebuah drama misteri di balik pernikahan kontrak antara Baeksaon, juru bicara kepresidenan, dengan Hong Hee-joo, seorang penerjemah bahasa isyarat. Tak ada yang tahu rupa mempelai wanita dari pernikahan mereka selain keluarga inti. Konflik drama ini terjadi ketika Hee-joo menjadi korban penculikan dan sang pelaku melakukan teror kepada Baeksaon. Bahkan sang pelaku mengetahui fakta tentang pernikahan Baeksaon dan Hong Hee-joo. Okay, now let's deep dive into the mystery of When the Phone Rings. Baeksaon adalah anak dari keluarga politikus yang fenomenal. Ayahnya bernama Baek Woo-young yang mencalonkan diri sebagai presiden dan ibunya bernama Shim Kyu-jin. Woo-young adalah putra dari pimpinan Baek Jang-ho, sosok yang pernah menjabat semua jabatan tinggi kecuali presiden. Tak heran jika Woo-young menjadi kandidat terkuat sebagai calon presiden selanjutnya. Woo-young memiliki sebuah skandal yang besar dan serius yang mempengaruhi reputasinya sebagai kandidat calon presiden Korea Selatan. Lalu, untuk menutupi skandalnya, disinilah peran keluarga dari Hong Hee-joo, yakni keluarga dari surat kabar harian Chungwon, dan terjadilah pernikahan kontrak antara Baeksaon dan Hong Hee-joo. Hee-joo dulunya adalah anak dari keluarga biasa. Setelah perceraian orang tuanya, ibunya menikah dengan Hong Kyung-il dari keluarga harian Chungwon dan mengubah marganya menjadi Hong Hee-joo. Hong Hee-joo memiliki kakak tiri bernama Hong In-na dan seorang adik tiri laki-laki. Saat masih kecil, Hong Hee-joo, Hong In-na, dan adik tirinya terlibat kecelakaan yang menyebabkan Hong In-na tuli dan adiknya meninggal dunia. Hanya Hee-joo lah anak satu-satunya yang selamat dan tidak cacat. Melihat Hee-joo yang selamat membuat ibunya khawatir akan nasib mereka. Hee-joo kemudian dipaksa untuk berpura-pura tidak bisa bicara akibat trauma kecelakaan yang menimpanya, yang dikenal dengan mutisme selektif. Hubungan orang tua dengan Baeksaon sama sekali tidak harmonis. Woo-young dan Kyu-jin bersikap sangat dingin kepada Baeksaon, bahkan menganggap Baeksaon sebagai anak pembangkang. Tidak heran jika Baeksaon tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap ayahnya yang sedang mencalonkan diri sebagai presiden. 한 말씀만 드리죠. 할아버지 덕에 대통령실 문턱까지 왔으면 문지방 정도는 알아서 나한테 등 떠밀어 달라. 떼쓰지 마시고. Padahal Woo-young sangat mengharapkan anaknya untuk mendukungnya guna memperkuat kandidatnya sebagai calon presiden. Saat masih kecil, ibunya Baeksaon, Kyu-jin, menyuruh paksa Saon untuk memakan hidangan yang tak disukainya, yakni ikan, karena ia mengatakan bahwa anaknya sangat menyukai ikan. Hee-joo mengatakan kepada suaminya, yakni juru bicara Baeksaon, bahwa si penculik ini memiliki ciri-ciri berbau amis. Banyak scene yang menampilkan adegan si penculik yang sering makan ikan. Relate dengan perkataan Kyu-jin bahwa anaknya ini sangat suka ikan. Muncul adegan Kyu-jin yang mengurung anak kandungnya sendiri, yakni Baeksaon asli, setelah ia diancam oleh mertuanya pimpinan Baek. Ia diancam untuk tetap menjadi istri calon presiden atau merelakan anak kandungnya. Semua yang dilakukan Kyu-jin adalah untuk melindungi putranya.
Fakta ini didukung saat scene wawancara eksklusif calon presiden. Hyojin kala itu mengatakan sebuah pesan untuk anaknya yang notabene adalah Baeksaun asli bahwa ia sampai saat ini masih melindunginya. Baeksaun asli adalah seorang psikopat yang mengancam reputasi keluarga Baek, sehingga ia perlu disingkirkan. Saat masih kecil, ia membunuh ikan peliharaannya sendiri. Dan saat bertemu Sang-woo di sebuah villa terbengkalai, ia melenyapkan anak kucing dengan cara sadis. Lalu scene saat ia meneror Hiju dengan foto gigi seolah-olah gigi ayah kandungnya, tapi setelah diselidiki ternyata adalah gigi hewan. Juga adegan saat membersihkan ikan yang terkesan agak sadis. Juru bicara Baeksaun dulunya adalah anak yang diadopsi oleh seorang nelayan yang diduga dia adalah orang kepercayaan pimpinan Baek untuk membantu menyingkirkan Baeksaun asli dengan cara menenggelamkannya di sebuah danau. Namun ternyata Baeksaun asli masih hidup. Ini diperkuat dengan pernyataan sang nelayan sendiri saat memberitahu juru bicara Baeksaun bahwa ia masih hidup. Ada yang menganggap Baeksaun saat ini adalah anak hubungan gelap pimpinan Baek dan dititipkan kepada nelayan tersebut, orang kepercayaan pimpinan Baek. Setelah Baeksaun asli lenyap, digantilah dengan Baeksaun saat ini yang menjabat sebagai juru bicara kepresidenan. 나는 말입니다. 개인 방송 포함 뉴 미디어 댓글 여러 체크. Fakta ini didukung pernyataan Saon saat berbicara dengan Hiju di sebuah lift. 필요하다면 자식도 얼마든지 갈아 끼울 수 있는 사람들이야. 그러니까 뭐라 하든 귀에 담지도 가슴에 새기지도 마. Lalu skandal identitas Baeksaun inilah yang membuat Hong Hee-ju terjebak dalam pernikahan kontraknya. 심, 저놈을 그렇게 잘 알면 Awalnya, pernikahan Baeksaun akan dilakukan dengan Hong In-na sebagai mempelai wanitanya. Namun karena Hong In-na mengetahui identitas asli Baeksaun dan skandal keluarganya, Hong In-na dan Baeksaun sepakat untuk mengganti mempelai wanita dengan Hong Hee-ju yang tidak bisa bicara. Keadaan Hee-ju yang tidak bisa bicara dirasa menguntungkan bagi kedua keluarga untuk menutupi skandalnya. Di sini muncullah peran Ji Sang-woo yang menjadi senior Hong Hee-ju saat masih kuliah. 대학 선배? Ia tumbuh di panti asuhan bernama Pusat Impian Nuri. Saat kecil, 3 temannya yang juga tinggal di sana tiba-tiba hilang dan tak ditemukan. Karena mereka tak punya wali atau keluarga, kasus hilangnya anak-anak ini tak diusut dengan tuntas. Namun ternyata ada korban lainnya yang hilang, dan anak tersebut punya saudara kembar. Menghilangnya anak-anak panti diduga adalah perbuatan Baeksaun asli. Tendensinya sebagai seorang psikopat menjadi dugaan kuat bahwa ia yang melenyapkan anak panti yang hilang. Dugaan terbesar saat ini, anak hilang yang memiliki saudara kembar adalah Park Do-jae. Do-jae adalah orang terdekat Saon yang dipercaya untuk mengusut teror 406. Diduga Do-jae bekerja sama dengan si penculik karena sama-sama memiliki dendam terhadap juru bicara Baeksaun, tanpa mengetahui bahwa si penculik adalah Baeksaun asli. Do-jae diduga memiliki dendam kepada jubir Baeksaun atas menghilangnya saudara kembarnya di panti asuhan, sehingga ia memiliki posisi orang terdekat Baeksaun menjadi kaki tangan si penculik untuk memberikan informasi. Terlihat scene saat si penculik menerima pesan yang diduga dari Park Do-jae untuk melakukan aksinya saat acara wisata yang ternyata insiden jatuhnya Hong Hee-ju. Sehingga Park Do-jae menjadi tersangka utama di balik jatuhnya Hee-ju. Ini diperkuat saat Hee-ju mengingat ada yang mendorongnya. Terlihat sosok tangan yang memakai baju hitam yang kala itu Park Do-jae menggunakan pakaian serba hitam. Ia juga yang berada paling dekat dengan Hee-ju untuk mendorongnya saat orang lain tak menyadari keberadaannya. Episode 8 memperlihatkan Saon yang curiga terhadap Sang-woo.
Semenjak kehadirannya, banyak teror yang tidak masuk akal terjadi kepada Baeksaon. Baeksaon juga terlibat menjadi korban kebakaran saat menemui nelayan yang memberikan pesan kepadanya. Di sini seolah-olah ada yang menghalangi fakta bahwa Baeksaon asli masih hidup. So, siapakah pelaku yang membakar rumah nelayan? Oke, kita tonton sisa-sisa episode dari When the Phone Rings. Oke, so please subscribe video aku. Thank you.